Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gede Haga Oleksa Marta, saya dari kelas EWAKU. Jadi di sini saya akan membawakan penerapan algoritma Monte Carlo prediction terhadap pemilihan keputusan yang optimal pada blackjack environment. Kemudian untuk latar belakangnya, blackjack merupakan permainan kartu yang sangat populer di seluruh dunia dan telah menjadi objek studi dalam ilmu komputer dan pembelajaran mesin. Tantangan dalam permainan blackjack adalah membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang terbatas, seperti ketika memilih antara hit dan atau stand berdasarkan kartu yang dipegang oleh pemain dan kartu terbuka yang dipegang oleh dealer. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan komputer telah menggunakan teknik-teknik seperti algoritma Monte Carlo untuk melatih agen pembelajaran mesin yang dapat mengambil keputusan yang optimal dalam permainan blackjack. Implementasi algoritma Monte Carlo pada lingkungan blackjack di OpenAI Gym memungkinkan para peneliti dan pengembang untuk menguji dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin yang lebih canggih dalam lingkungan yang terkendali dan dapat diprediksi. Selain itu, penggunaan OpenAI Gym memungkinkan para pengembang dan eh, untuk memperoleh akses ke lingkungan permainan yang telah disediakan serta mengembangkan dan berbagi algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dengan komunitas. Hal ini mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan komputer dan pembelajaran mesin, serta membantu mendorong pengembangan teknologi yang lebih canggih. Kemudian, rumusan masalah, bagaimana mengimplementasikan algoritma Monte Carlo pada lingkungan blackjack di OpenAI Gym untuk mengembangkan agen pembelajaran mesin yang dapat mengambil keputusan yang optimal dalam permainan blackjack. Tujuannya yaitu mengimplementasikan algoritma Monte Carlo pada lingkungan blackjack di OpenAI, melatih agen pembelajaran mesin yang dapat memutuskan tindakan yang optimal dalam permainan blackjack. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memperbaiki algoritma pembelajaran mesin dengan penggunaan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan blackjack di OpenAI Gym. Dan yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan komputer dan pembelajaran mesin dalam pengembangan teknologi yang lebih canggih. Dan untuk selanjutnya, teori algoritma RL yang digunakan. Untuk algoritma RL yang digunakan, saya menggunakan algoritma Monte Carlo, di mana memiliki pengertian yaitu metode komputasi yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menghasilkan sejumlah besar sampel acak untuk memodelkan fenomena yang kompleks dan dapat dihitung secara matematis. Dalam konteks pembelajaran mesin, algoritma Monte Carlo digunakan untuk melatih agen pembelajaran mesin dengan menghasilkan serangkaian pengamatan acak dalam lingkungan yang terkendali. Salah satu keuntungan dari algoritma Monte Carlo adalah kemampuannya untuk menghasilkan perkiraan yang akurat dari hasil yang diinginkan meskipun model yang digunakan untuk memperkirakan hasil tersebut tidak sempurna atau tidak lengkap. Dalam konteks blackjack di OpenAI Gym, algoritma Monte Carlo dapat digunakan untuk melatih agen pembelajaran mesin dengan menghasilkan sejumlah besar simulasi acak dari permainan blackjack dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki keputusan yang diambil oleh agen. Dengan menggabungkan pengamatan acak dengan model pembelajaran mesin, algoritma Monte Carlo dapat membantu menghasilkan agen pembelajaran mesin yang lebih efektif dan efisien dalam permainan blackjack dan masalah lain yang kompleks. Dan untuk selanjutnya, pemodelan pemodelan RL pada blackjack. Di sini untuk model yang saya gunakan yaitu plot atils.py, mana dalam permainan blackjack bertujuan untuk memvisualisasikan output dari ar- algoritma Monte Carlo untuk memperkirakan nilai-nilai keadaan dan kebijakan optimal pada permainan blackjack. Dengan visualisasi tersebut, kita dapat dengan mudah memahami nilai keadaan yang paling menguntungkan bagi pemain dalam situasi tertentu, serta strategi apa yang harus diambil dalam keadaan tersebut. Hal ini membantu dalam mengembangkan strategi bermain blackjack yang lebih efektif. Dalam program plot.atlas.py, berisi dua fungsi yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari pemodelan reinforcement learning pada permainan blackjack menggunakan algoritma Monte Carlo. Fungsi yang pertama yaitu plot blackjack values.
atau disingkat dengan V. Digunakan untuk menghasilkan grafik 3D dari state value function yang diperoleh dari pemodelan Monte Carlo. Grafik tersebut menunjukkan nilai rata-rata kembali dari setiap kombinasi state atau total nilai kartu pemain, nilai kartu terbuka dealer, dan apakah pemain memiliki kartu as yang bisa digunakan sebagai 1 atau 11. Grafik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu grafik untuk situasi di mana pemain memiliki kartu as yang bisa digunakan sebagai 1 atau 11 atau usable ace, dan grafik untuk situasi di mana pemain tidak memiliki kartu as yang bisa digunakan sebagai 11 atau no usable ace. Fungsi kedua yaitu plot polish digunakan untuk menghasilkan grafik yang menunjukkan keputusan optimal atau stick atau hit pada setiap kombinasi state. Grafik tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu situasi di mana pemain memiliki kartu as yang bisa digunakan sebagai 1 atau 11, dan situasi di mana pemain tidak memiliki kartu as yang bisa digunakan sebagai 11. Grafik tersebut menunjukkan keputusan optimal pada setiap kombinasi state, yaitu apakah pemain harus tetap atau stick atau mengambil kartu tambahan atau hit berdasarkan keputusan optimal dari model yang telah dipelajari. Jadi di sini saya akan menunjukkan modelnya. Seperti biasa, untuk yang pertama itu kita mengimport library, kemudian membuat fungsinya, fungsi plot blackjack values, kemudian membuat fungsi plot police, kemudian saya membuat sebuah gambar atau figur dengan ukuran 15 kali 15 dan membaginya menjadi dua subplot sebelah-sebelah dengan rasio 1:1. Kemudian di sini saya akan menunjukkan hasil codingan saya. Jadi untuk yang pertama yaitu import library. Kemudian di sini saya akan membuat kode untuk mengakses Google Drive dan mencetak informasi tentang space atau ruang observasi, melakukan simulasi permainan blackjack sebanyak 3 episode menggunakan algoritma Monte Carlo, dan menghasilkan episode simulasi pada lingkungan permainan blackjack di OpenAI, melakukan looping sebanyak 3 kali. Kemudian saya memprediksi nilai keadaan dalam lingkungan permainan blackjack. Untuk yang pertama, import library, menginisialisasi sebuah dictionary kosong, dan melakukan pengulangan untuk setiap episode, pemantauan jumlah episode, dan untuk selanjutnya itu saya menghitung nilai V dari 50.000 episode yang dihasilkan dengan memanggil nilai fungsi atau value function. Dan saya mau plottingnya. Ini adalah hasil plotting yang pertama. Kemudian saya menghasilkan satu episode atau urutan state, action, dan reward dalam permainan blackjack dengan generate episode from limit. Kemudian saya membuat fungsi MC prediction key, menerapkan metode Monte Carlo untuk memperkirakan key function dari blackjack. Fungsi ini menerima 4 argumen, yaitu ENV, objek lingkungan blackjack, num episode, jumlah episode yang digunakan untuk pelatihan, generate episode, yaitu fungsi yang menghasilkan episode dari lingkungan yang diberikan, gamma, yaitu faktor diskon atau defaultnya 1.0. Dan fungsi ini mengembalikan key function yang diperkirakan dari lingkungan blackjack setelah dilatih menggunakan metode Monte Carlo. Untuk kodenya seperti ini. Dan menghitung nilai aksi atau action value function dan fungsi nilai keadaan atau state value function. Untuk codingannya seperti ini. Dan saya memplottingnya, plottingan kedua. Dan saya mengimplementasikan dua fungsi, yaitu fungsi pertama generate a greedy police digunakan untuk menghasilkan kebijakan police dengan pendekatan e-greedy. Kemudian fungsi kedua generate episode from police digunakan untuk menghasilkan episode dari kebijakan yang dihasilkan oleh fungsi generate e-greedy police. Untuk codingannya seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya menghitung key value. Codingannya seperti ini. Dan
mendapatkan kebijakan optimal, perkiraan dari dan fungsi nilai tindakan yang dihasilkan dengan metode GLI dengan jumlah episode 50.000. Kemudian saya membuat state function dari action value function yang diperoleh dari metode Monte Carlo control with GLI. Kemudian untuk plottingan yang ketiga seperti ini. Untuk selanjutnya saya memplotting mohon maaf, saya memplotting the policy. Hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya, mendapatkan kebijakan optimal menggunakan 50.000 episode dan mendapatkan state value function dari action value function. Dan saya memplottingnya. Hasilnya seperti ini. Dan untuk yang terakhir, hasil dari akhir dari plotting the police. Hasilnya seperti ini. Kita kembali ke PPT. Baik, untuk performa dari model RL. Itu setiap kotak kecil mewakili kombinasi dari dua faktor, itu nilai kartu pemain dan kartu terbuka dealer. Warna kotak mewakili keputusan optimal yang diambil oleh agen pembelajaran mesin, di mana warna abu-abu menunjukkan keputusan hit dan warna hijau menunjukkan keputusan stand. Misalnya jika di kotak kecil berwarna abu-abu, artinya agen pembelajaran mesin memilih untuk hit pada situasi yang ditunjukkan oleh kombinasi nilai kartu pemain dan kartu terbuka dealer tersebut. Sebaliknya, jika kotak kecil berwarna hijau, artinya agen pembelajaran mesin memilih untuk stand. Pada situasi tersebut, dengan demikian, plot tersebut memberikan gambaran tentang strategi optimal yang digunakan oleh agen pembelajaran mesin dalam permainan blackjack. Dan untuk slide yang terakhir, analisa dan kesimpulan. Implementasi algoritma Monte Carlo untuk memecahkan permasalahan dalam permainan blackjack dan menghasilkan kebijakan optimal, serta fungsi nilai aksi dan nilai keadaan. Dalam program tersebut, fungsi Monte Carlo Prediction digunakan untuk memperkirakan fungsi nilai aksi dan nilai fungsi keadaan. Fungsi Monte Carlo Control kemudian digunakan untuk menemukan kebijakan optimal berdasarkan hasil yang diperoleh dari fungsi Monte Carlo Prediction. Setelah itu, program menghasilkan tiga output, yaitu state value function, action value function, dan police. State value function dan action value function menunjukkan nilai rata-rata yang diharapkan dari keadaan tertentu dan aksi tertentu pada keadaan tertentu. Sedangkan police menunjukkan kebijakan optimal yang ditemukan. Dan untuk kesimpulannya, untuk memvisualisasikan hasil tersebut, program plot artist digunakan. Program tersebut menghasilkan tiga output, yaitu grafik fungsi, nilai keadaan, grafik kebijakan optimal, dan grafik fungsi nilai aksi. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma Monte Carlo efektif digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam permainan blackjack dan menghasilkan kebijakan optimal serta fungsi nilai aksi dan nilai keadaan. Selain itu, program plot artist membantu untuk memvisualisasikan hasil tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Sati. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.